Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Fuad Fauzi, Hilda Cahaya Ramadita, Indriani Fauziah, Lili Sunawati, M. Ardiansyah Maghribi, Sinta Amalia yang akan memaparkan materi tentang bahaya penggunaan atau pemberian obat pada pasien dan tim kesehatan. Pengertian: perawat berperan penting dalam memberikan obat-obat sebagai hasil kolaborasi dengan dokter kepada pasien. Mereka bertanggung jawab dalam pemberian obat-obatan yang aman. Untuk itu, perawat harus mengetahui semua komponen dari perintah pemberian obat dan mempertanyakan perintah tersebut jika tidak lengkap atau tidak jelas, atau dosis yang diberikan di luar batas yang direkomendasikan. Secara umum, perawat bertanggung jawab jika mereka memberikan obat yang diresepkan dan dosisnya tidak benar, atau obat tersebut merupakan kontraindikasi bagi status kesehatan klien. Sekali obat telah diberikan, perawat bertanggung jawab pada efek obat yang diduga bakal terjadi. Peran perawat dalam pemberian obat kepada pasien. 1. Pengkajian merupakan tahap awal dan dasar utama dari proses keperawatan. Tahap pengkajian terdiri atas pengumpulan data dan perumusan kebutuhan atau masalah pasien. 2. Diagnosa keperawatan dibuat berdasarkan hasil pengkajian. Di bawah ini beberapa contoh diagnosa keperawatan untuk terapi obat. A. Kurang pengetahuan tentang terapi obat. B. Ketidakpatuhan terhadap terapi obat. C. Hambatan mobilitas fisik. D. Perubahan sensori atau persepsi. E. Ansietas. F. Gangguan menelan. G. Penatalaksanaan program terapeutik tidak efektif. Perencanaan. Fase perencanaan ditandai dengan penetapan lengkap tujuan atau hasil yang diharapkan untuk tujuan yang efektif. Memenuhi hal yang berikut ini. 1. Berpusat pada klien dan dengan jelas menyatakan perubahan yang diharapkan. 2. Dapat diterima dan pasien dan perawat. 3. Realistik dan dapat diukur. 4. Dikerjakan bersama. 5. Batas waktu yang jelas. 6. Evaluasi jelas. A. Perawat mengatur aktivitas perawat untuk memastikan bahwa pemberian obat aman. B. Perawat juga dapat mencernakan untuk menggunakan waktu selama memberikan obat. Yang keempat, implementasi meliputi tindakan keperawatan yang perlu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perawat harus mampu mencegah risiko kesalahan dalam pemberian obat. Kesalahan pengobatan adalah suatu kejadian yang dapat membuat klien menerima obat yang salah atau mendapat terapi obat yang diterapkan. Selanjutnya, ada pula cara untuk mencegah kesalahan pada saat pemberian obat. Cara tersebut yaitu yang pertama, kita harus bisa membaca label obat dengan teliti. Yang kedua, pertanyakan pemberian banyak tablet atau pil untuk dosis tunggal. Yang ketiga, kita harus bisa mewaspadai obat-obatan yang bernama sama. Yang keempat, kita harus bisa mencermati angka di belakang koma. Yang kelima, pertanyakan peningkatan dosis yang tiba-tiba dan berlebihan. Yang keenam, yaitu ketika suatu obat baru atau obat yang tidak lazim diprogramkan, konsultasikan kepada sumbernya. Yang ketujuh, jangan beri obat yang diprogramkan dengan nama pendek atau singkatan tidak resmi. Yang kedelapan yaitu jangan berupaya atau mencoba menguraikan dan mengartikan tulisan yang tidak dapat dibaca. 9. Yaitu kita harus bisa mengenali klien yang memiliki nama akhir yang sama. Juga minta klien menyebutkan nama lengkapnya. Dan juga kita harus bisa mencermati nama yang tertera pada tanda pengenal. Dan yang terakhir, kita harus bisa mencermati ekuivalen. Prinsip pemberian obat kepada pasien. Perawat bertanggung jawab terhadap keamanan pasien dalam pemberian terapi.
Oleh karena itu, dalam pemberian obat, seorang perawat harus melakukan 7 hal yang benar. Berikut diantaranya adalah: A. Benar pasien. Klien yang benar dapat dipastikan dengan memeriksa identitas klien dan meminta klien menyebutkan namanya sendiri. Sebelum obat diberikan, identitas pasien harus diperiksa. Papan identitas di tempat tidur, gelang identitas, atau ditanyakan langsung kepada pasien atau keluarganya. B. Obat yang benar. Obat memiliki nama dagang atau nama generik. Setiap obat dengan nama dagang yang kita asing atau baru kita dengar namanya harus diperiksa nama generiknya. Bila perlu, hubungi apoteker untuk menanyakan nama generiknya atau kandungan obat. C. Benar dosis. Sebelum memberi obat, perawat harus memeriksa dosisnya. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter yang menulis resep atau apoteker. Sebelum dilanjutkan ke pasien, sebelum menghitung dosis obat, perawat harus mempunyai dasar pengetahuan mengenai rasio dan proporsi. D. Rute yang benar. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda. Faktor yang menentukan pemberian rute terbaik ditentukan oleh keadaan umum pasien, kecepatan respon yang diinginkan, sifat kimiawi dan fisik obat, serta tempat kerja yang diinginkan. E. Benar waktu. Waktu yang benar adalah saat di mana obat diresepkan harus diberikan. G. Benar pendidikan, kesehatan perihal medikasi klien. Pasien harus mendapatkan informasi yang benar tentang obat yang akan diberikan sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman dalam pemberian obat. F. Benar dokumentasi. Sebagai suatu informasi yang tertulis, dokumentasi keperawatan merupakan media komunikasi yang efektif antara profesi dalam suatu tim pelayanan kesehatan pasien. Macam-macam efek samping obat. Efek samping obat adalah reaksi yang tidak diinginkan yang terjadi ketika kita mengonsumsi suatu obat. Efek samping yang terjadi ini bisa menambah parah penyakit. Berikut beberapa contoh efek samping dari obat yang sering muncul antara lain. Yang pertama, sakit kepala. Efek ini sering muncul sebagai akibat dari konsumsi obat jantung, terutama obat-obatan anti angina yang bekerja dengan pembesaran pembuluh darah yang diderita pasien, bahkan hingga kematian. Yang kedua, nyeri otot. Biasanya efek ini muncul pada orang yang minum obat untuk menanggulangi masalah pada kolesterolnya. Yang ketiga, memburuknya fungsi hati. Pemakaian obat peredar nyeri dalam waktu lama dan dosis yang tidak sesuai dapat menyebabkan memburuknya fungsi hati. Yang keempat, mual. Mengonsumsi obat jenis antibiotik seperti eritromisin, antireumatik, dan fluoroquinolone, serta anti kanker bisa menimbulkan mual yang mengganggu pemakainya. Terima kasih.